Nah pemirsa, kita punya sosok inspiratif nih ya. Ada pemuda asal Garut memilih keluar dari pekerjaannya sebagai manajer bank swasta. Dan kemudian sukses membuka usaha baju muslim batik modern. Ya, tapi jangan salah, untuk sampai di titik ini ia harus mengalami jatuh bangun untuk menjalani usahanya. Berikut ini kisah selengkapnya. Duh, pagi-pagi udah kaset pisan aja nih. Mau kemana sih? Tampilan keren dan modis batik muslim pria ini ternyata hasil karya anak bangsa. Fahmi Hendrawan. Pria kelahiran Garut ini dikenal sebagai pengusaha fashion sebuah merek baju muslim pria modern. Sebenarnya Fahmi bukanlah pegiat mode. Awalnya dirinya hanya seorang karyawan bank swasta. Usai mengundurkan diri, pria asal Garut ini pernah berjualan coklat hingga menawarkan jasa wedding organizer loh. Sayangnya, usahanya tak berjalan mulus hingga dirinya tertipu dari keuntungan berinvestasi. Patah arang, Fahmi akhirnya memilih pulang kampung. Kemudian ia bangkit kembali untuk membangun bisnis busana muslim. Saat itu, Fahmi tak segan turun ke lapangan untuk meneliti bisnis fashion. Bahkan ia pernah magang di Sentral Tekstil Pasar Mayastik. Perjuangannya sangat luar biasa. Saat akhir pekan, hasil menyanyi dikumpulkan sebagai modal untuk membeli mesin jahit. Tak kenal lelah, ia setia menyambangi pasar Tanah Abang dan sentra penjahit di Garut, Jawa Barat demi menemukan bahan terbaik, merekrut penjahit, hingga membuat baju. Usaha tak pernah mengkhianati hasil. Ketekunan Fahmi akhirnya berbuah manis. 22 Juni 2015, ia resmi mendirikan Fatih Indonesia. Kini, baju batik muslim miliknya makin dikenal dan mengukir prestasi di kancah mode dalam negeri dan internasional. Ia berharap bisnis yang dipilihnya menjadi pembuka rezeki bagi dirinya dan banyak orang. Kasih 4 jempol deh untuk Fahmi Hendrawan. Nah untuk mengenal lebih dekat dengan pengusaha muda ini, di studio kami sudah ada Fahmi Hendrawan. Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas Fahmi, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah tadi kita lihat Ocha ya dan Mas Fahmi dari paket pengantar tadi itu disampaikan kalau Mas Fahmi ini menjabat sebagai manajer. Dulunya, tapi kenapa bisa banting setir menjadi seorang desainer begini? Bidang yang berbeda sekali ya. Iya, bidangnya beda Dari banget. bank kemudian nih ke fashion gitu. Karena yang pertama saya melihat opportunity baju muslim tuh di Indonesia lagi bergerak, tumbuh banget gitu kan. Tapi kebanyakan tuh baju perempuan, yang laki-lakinya tuh nggak ada dan jarang gitu. Akhirnya saya berani untuk memutuskan ya udah deh kita mulai aja deh bismillah gitu, aja gitu ya. Tanpa kemampuan, tanpa ada pengalaman dan lain-lain, ya udah dicoba aja gitu. Nah ini tadi aku sempat tertarik, sempat ngobrol tadi ya sebelum kita mulai ini belajar desainnya itu dari mana? Emang pada dasarnya Anda menggemari fashion design atau ada mengajarinya? Sebelum memulai bisnis memang semuanya otodidak, jadi saya iseng-iseng aja tadinya. Satu, yang kedua sebelum memulai bisnis pun saya sempat magang di tukang jahit di Mayastik, di pasar Mayastik. Jadi selama itu 3 bulan jadi asistennya tukang jahit, jadi bikin pola, terus ngukur dan lain-lain. Jadi udah mulai keasah di situ. Terus abis itu mulai Fatih. Nah mulai udah berapa tahun setelah mulai Fatih itu baru belajar bersekolah. Sekolah desain. Jadi mulai dulu baru sekolah. Mulai dulu baru bersekolah. Wow, luar biasa. Gak ada kata terlambat untuk sekolah memang ya. Nah tapi nama Fatih ini sendiri dapat dari mana? Fatih itu diambil dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Dengan harapan Fatih ini bisa jadi pembuka rezeki buat saya pribadi dan buat orang-orang sekitar. Amin. Dan alhamdulillah sampai saat ini terwujud ya cita-citanya. Nah ini bingung nih aku nih, kenapa memilih baju koko muslim batik? Kan biasanya ada yang tadi khusus perempuan, kemudian juga ada yang lain-lainnya ya, seperti misalkan seperti gamis, serampit dan segala macam. Ini kenapa batik koko gitu loh? Karena yang pertama saya suka batik gitu, karena saya pikir yang kedua
kenapa sih baju koko itu tuh nggak bisa, kan orang-orang tuh taunya baju koko cuma buat aktivitas ibadah dan keagamaan dan lain-lain, tapi tuh pengen bikin baju koko yang bisa dipakai di any occasion, baik formal maupun non formal. Salah satu yang bisa masuk kedua-dua itulah batik gitu. Dan Fati Indonesia pun pakai batiknya pun bukan batik yang terlalu yang tradisional banget, tapi batik yang kontemporer, batik yang memang bisa secara desain tuh bisa masuk ke berbagai aktivitas tadi. Jadi saya pikir itu yang kedua ya, pengen membantu para pengrajin batik yang ada di kata kelahiran saya di Garut sebenarnya awalnya. Jadi saya pikir orang kan taunya Garut tuh dodol dan yang lain-lain, tapi nggak tahu bahwa ternyata Garut itu juga punya potensi batik yang luar biasa. Dari situ saya pikir digabung aja deh baju koko dengan batik gitu. Oke, tapi dari belajar sendiri akhirnya sekolah sampai bisa sesukses ini, itu apa sih tantangannya? Tantangannya yang pertama, saya kan bukan orang desain, tentu susah banget ya untuk terjun langsung. Jadi semuanya learning by doing aja. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, trial and error gitu. Tapi dari situ justru malah saya makin banyak belajar banyak hal dan banyak tahu sih sebenarnya. Terus yang kedua yaitu tantangan mempromosikan bahwa baju koko ini tuh baju yang layak dipakai di berbagai macam kesempatan sih sebenarnya itu. Jadi lumayan juga. Dan yang ketiga tantangan mengelola bisnis. Jadi memisahkan antara bisnis, memisahkan antara keuangan pribadi dan bisnis juga, itu juga tantangan dan lain-lain. Tapi alhamdulillah sekarang udah semuanya lebih profesional, timnya juga udah lebih banyak dan lain-lain. Oke, baiklah. Nah, ini Mas Fahmi, kami memiliki beberapa macam dokumentasi. Kita lihat bersama-sama yuk pemirsa, kali ini bisa menjadi bahan inspirasi lagi untuk Anda ya. Langsung saja kita ke arah samping layar. Nah, ini dia. Ini lagi ngapain nih Mas Fahmi? Ini tuh dari awal-awal bikin Fatih itu tuh dulu lagi beli. Jadi semuanya kan dulu memang sendirian ya. Jadi mulai dari ini tuh kalau nggak salah mau berangkat ke satu bazar di salah satu mall di Jakarta. Jadi dari mulai yang angkut barang sampai ke setup barang sampai ke jualannya pun saya sendiri. Jadi ngangkut-ngangkut patung buat etalasenya sendiri ya? Dan lain-lain juga sendiri gitu. Baiklah, kemudian apakah ada lagi untuk dokumentasi selanjutnya? Kita lihat yang satu ini. Ini sedang mengantuk rupanya ya. Ini kecapean kayaknya. Ini kira-kira lagi di mana? Ini lagi mau beli bahan kayaknya ya? Di salah satu toko bahan biasa, karena itu tadi, karena saya semuanya dari awal CEO, Chief Everything Officer, dari mulai yang desain sampai yang bisnisnya pun saya ambil sendiri sampai nyari bahannya pun sendiri gitu. Tapi pasti itu dialami sama semua pengusaha fashion ya, pasti awal-awalnya langsung terjun langsung ya gitu biar makin banyak. Oke, tapi di balik suksesnya Mas Fahmi ini sekarang pasti ada sosok yang mungkin bisa menginspirasi Mas Fahmi. Ada nggak sih kira-kira siapa sih orang yang... Kalau sosok inspirasi yang menjadi role model saya itu Pak Sandiaga Uno. Karena saya ngerasa beliau tuh pengusaha yang balance ya antara love life dan family-nya juga. Pengusahanya juga jalan gitu, dan dia juga terbilang sukses juga gitu. Jadi dan alhamdulillah kemarin di Hari Batik tahun 2022 kami akhirnya kolaborasi bikin namanya Sandiaga Batik. Jadi saya kolaborasi antara Fati Indonesia dengan Sandiaga Uno gitu. Oke, baik, kalau itu kan dari segi tokoh ya. Kemudian kalau dari pihak keluarga sendiri? Keluarga ibu sih sebenarnya, karena ibu sendiri yang memang banyak memberikan motivasi dan support dan juga dukungan ya, baik moral maupun apapun lah, pokoknya intinya sangat mendukung. Betul. Memang kasih ibu itu yang paling penting, apalagi dorongan dari seorang ibu itu bisa membuat kita semangat untuk menjalani pekerjaan kita juga tentunya. Betul. Oke, ini kita bisa melihat ya, ini foto-foto dari almarhum ibu. Karena ibu sudah beliau itu meninggal ketika saya lagi fashion show di Rusia, Moskow. Jadi ketika saya lagi membawa nama Indonesia ke Moskow, Rusia, baru turun dari panggung fashion show, dikabarin kalau beliau itu meninggal. Gitu. Pada saat itu perasaan Anda seperti apa? Pas shock lagi dan kaget ya gitu tentunya, karena saya pikir apalagi momennya itu momen lagi di jauh ya, di negara orang, jauh banget, 23 jam perjalanan dari Indonesia. Jadi juga sedihnya tuh nggak bisa datang langsung ke ini ya, kemana,
ke pemakaman ibu, jadi semua by video call dari mulai dimakamin sampai dengan dimandiin dan lain saya by video call gitu. Aduh, nggak kebayang rasanya ya, pasti itu sedih banget. Iya, itu pas banget di Moskow 2017. 2017. Tapi pada saat perhelatan fashion show itu dapat berjalan dengan lancar ya, Mas? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, tapi pas ketika fashion show-nya selesai, yaitu saya dapat telepon. Oh, sudah selesai. Sudah selesai. Jadi ibu tiba-tiba mendadak meninggal. Pesan terakhir yang diingat banget dari seorang ibu untuk Mas Fahmi ini apa? Apa ya? Terus jujur sih, jujur, dan kalau kamu suka sama sesuatu, fokus dan seriusin gitu. Dan ya salah satu hal yang mungkin waktu itu ibu belum sempat lihat ya, ibu tuh pengen banget ngelihat anaknya tuh masuk TV, diwawancara dan lain-lain kayak gitu. Nah ini momen-momen kayak gini lumayan sedih juga sih gitu, ibu nggak bisa ngelihat dan lain-lain. Tapi saya pikir beliau pasti bangga sih dengan apa Pasti yang bangga. saya capai saat ini. And you did it now ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Kalau misalkan sekarang nih ibu masih ada nih, Mas, ada hal apa yang ingin Anda sampaikan? Lebih ke terima kasih sudah membesarkan, sudah menjadikan saya sosok yang kuat, sosok yang bertanggung jawab dan mau menghadapi apapun sendirian. Jadi memang saya dari awal dituntut untuk lebih mandiri sejak dini. Jadi apa yang terjadi sama saya sekarang lebih karena juga dukungan dan doa ibu juga sih. Betul sekali, pastinya dukungan dan doa ibu itu yang paling utama yang bisa membuat kita terus maju, ya kan? Iya, Tapi tepat sekali. kita doakan juga untuk Mas Fahmi, semoga ini sukses Bisnisnya sekali dapat bisnisnya. berjalan dengan Amin, lancar amin, ya. amin, amin, amin. Dan dapat terus mengembangkan Fatih Indonesia ya, karyanya ke seluruh karyanya. Indonesia. Iya, Amin, tepat terima sekali. kasih. Terima kasih Mas Sama-sama, Fahmi terima atas kasih. kehadirannya. Iya, semoga bisa bertemu lagi kita ya. Iya. Amin.